Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang praktik coaching. Perkenalkan, saya Opik Adriani dari SD Negeri Lembongan 2, CGP Angkatan 8, Kabupaten Pati. Pada siklus pertama, saya akan berperan sebagai supervisor. Pada siklus kedua, saya akan berperan sebagai coach, dan pada siklus ketiga, saya akan berperan sebagai coachee. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibatul Ula. Saya CGP Angkatan 8 dari SDN Prategang, Kabupaten Pekalongan. Pada praktek coaching kali ini, untuk siklus pertama, saya berperan sebagai coachee. Pada siklus kedua, saya berperan sebagai supervisor. Dan pada siklus ketiga, saya berperan sebagai coach. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Hidayah dari UPTD SD Negeri Kedung Mulyo, CGP Angkatan 8 Kabupaten Pati. Pada praktek coaching hari ini, saya pada siklus pertama berperan sebagai coach, kemudian pada siklus kedua saya berperan sebagai coachee, dan pada siklus ketiga saya berperan sebagai supervisor. Terima kasih. Baiklah, kita akan melakukan praktek coaching di siklus pertama. Saya akan sebagai supervisor, kemudian Bu Habibatul Ula sebagai coaching Ibu, kemudian Nurul Hidayah sebagai coach. Selamat pagi Bu Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Opik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Nurul hari ini? Alhamdulillah Pak, baik. Oke, keluarga baik semua. Semuanya sehat, alhamdulillah. Ya, di sekolah juga nyaman ya Bu, dan mendidik sangat menyenangkan ya. Ya, mendidik sangat menyenangkan. Ya, baiklah. Eh, ini ya Bu Nurul, kita sambil ngobrol tentang perkembangan di pendidikan, dan khususnya kepada Bu Nurul sendiri. Pada Ya Pak. kali ini mungkin ada beberapa hal yang ingin Bu Nurul dapat ceritakan, yang mana nanti akan saya bantu untuk menjelaskan kontensinya. Kemudian mungkin apa yang ingin Bu Nurul diamati oleh saya, kemudian harapannya nanti bagaimana gitu. Mungkin Bu Nurul bisa sedikit menceritakan terkait hal tersebut. Silakan Bu Nurul. Ya. Jadi pada praktek coaching di siklus pertama ini ada beberapa kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama adalah kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Adapun yang paling ingin secara spesifik saya ingin diobservasi oleh Pak Opik dalam proses coaching ini adalah dalam kompetensi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Baik. Baiklah Bu Nurul. Untuk harapannya ke depannya, harapan dari Bu Nurul sendiri ketika praktek coaching ini kira-kira apa Bu Nurul? Harapan saya dari praktek coaching yang nantinya akan saya lakukan dengan Bibi itu, saya ingin coachee saya bisa menemukan solusi sendiri begitu untuk menyelesaikan permasalahan yang dia hadapi. Begitu Pak Afik. Ya, terima kasih Bu Nurul atas penjelasannya. Silakan untuk Bu Nurul dan Bu Habibah bisa melakukan praktek coaching. Ya. Baik.
Assalamualaikum Bu Biba. Waalaikumsalam, Bu Nurul. Apa kabarnya Bu Biba? Sehat? Alhamdulillah, Bu. Sehat dan insya Allah selalu bahagia ini, Bu. Bu Nurul sendiri Bu, gimana kabarnya, Bu Nurul? Alhamdulillah luar biasa, sangat sehat dan bahagia tentunya ya Bu Biba. Amin, ya. Kemarin sepertinya Bu Biba ingin menceritakan sesuatu begitu kepada saya. Mumpung saya masih ada waktu senggang begitu Bu. Apa yang ingin Bu Biba sampaikan? Apa yang ingin Bu Biba bagi kepada saya Bu Biba? Iya, begini Bu Nurul, memang akhir-akhir ini saya ada sedikit permasalahan terkait murid saya. Ya. Ini kan saya mengajar kelas 3. Itu kemarin saya mengajar eh, anak-anak saya itu kok kurang apa ya, kurang fokus Bu dalam menerima pembelajaran dari saya. Barangkali nanti setelah saya bertemu dan ngobrol dengan Bu Nurul, saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi ini, Bu. Berarti saya konfirmasi ya Bu, bahwa Bu Biba ini memiliki masalah terkait dengan murid Bu Biba di kelas. Mereka terlihat seakan tidak fokus begitu untuk melakukan atau dalam proses pembelajaran. Gitu ya Bu Biba? Iya, Bu. Dan itu akhirnya juga berpengaruh terhadap hasil yang hasil dari penilaian yang saya harapkan, Bu, kurang maksimal. Ya. Anak-anak itu terlihat seperti bosan ketika saya memberikan materi. Jadi pemahaman mereka terhadap materi yang saya sampaikan pun akhirnya kurang. Seperti itu. Jadi Bu Biba menilai bahwa mereka tidak fokus dalam proses pembelajaran sehingga berpengaruh begitu terhadap nilai yang dicapai oleh murid-murid Bu Biba di kelas. Kalau menurut Bu Biba begitu, untuk menjadi murid impiannya Bu Biba dari skala 1 sampai 10 begitu, kira-kira sekarang ini murid-murid Bu Biba di kelas itu dalam kategori angka berapa Bu Biba? Nah, menurut saya masih di angka 5, Bu. Masih jauh ya dari impian saya seperti itu. Masih di angka 5 begitu ya murid-murid Bu Biba posisinya saat ini. Bu Biba bisa menceritakan begitu, Bu Biba ini inginnya bagaimana sih murid-muridnya menjadi murid-murid yang seperti apa begitu, atau murid-murid yang ideal begitu. Menurut Bu Biba itu murid-murid yang bagaimana, mungkin bisa diceritakan. Ya, murid-murid yang ideal menurut saya ya itu ketika pembelajaran di dalam kelas itu mereka terlihat aktif ya, terus mereka bisa mendapatkan pembelajaran yang saya sampaikan itu bisa terserap oleh mereka, dan hasil akhirnya pun bisa tercapai dari KKM yang kami tetapkan di sekolah. Itu murid-murid impian menurut versi saya. Di sini mungkin saya ingin bercerita pada Bu Nurul ya. Mungkin permasalahan yang sedang saya hadapi ini awalnya bermula karena mungkin saya memberikan pembelajaran kepada anak-anak itu kurang menyenangkan mungkin Bu, metode yang saya berikan kepada anak-anak, Bu. Jadi mereka terlihat bosan ketika saya menyampaikan materi. Waktu itu saya memberikan materi Mupel Bahasa Indonesia tentang hak dan kewajiban anaknya di rumah. Awalnya saya memberikan penjelasan kepada anak-anak, terus saya tayangkan sebuah video pembelajaran. Kemudian saya memberikan soal-soal di situ. Nah, mungkin apa karena anak-anak bosan dengan metode yang saya berikan, akhirnya anak-anak kurang bersemangat dan
akhirnya nilainya pun kurang seperti itu, Bu. Mungkin itu yang menjadi permasalahan saat ini yang sedang saya hadapi, Bu. Ya, baik. Jadi kalau saya tangkap begitu di permasalahan Bu Biba bisa menilai sebenarnya bahwa Bu Biba menganggap bahwa proses pembelajaran Bu Biba begitu dalam menyampaikan materi kepada murid-murid di kelas itu ternyata mungkin membuat murid-murid Bu Biba merasa bosan, merasa jenuh dan kurang bersemangat sehingga berpengaruh pada nilai akhir yang dicapai oleh murid-murid Bu Biba. Bu Biba mungkin sudah terbayang begitu strategi apa mungkin yang strategi baru mungkin yang bisa Bu Biba terapkan dalam proses pembelajaran Bu Biba di kelas? Ya, Bu, saya kemarin sempat berpikir mungkin karena apa ya, mungkin saya akan menerapkan itu, Bu, pembelajaran berdiferensiasi. Ya, ini kan materi yang baru saya dapatkan, mungkin saya akan menerapkan itu. Saya akan memulai dengan mengidentifikasi gaya belajar anak-anak, Bu, seperti itu. Jadi nanti saya bisa memetakan gaya belajar anak dan saya bisa menyesuaikan metode pembelajaran yang saya berikan kepada anak-anak. Seperti itu, Bu. Itu ide yang bagus, Bu Biba. Harapannya dengan pembelajaran berdiferensiasi, dengan kita memetakan, Bu Biba memetakan terlebih dahulu tentang profil belajar murid, nah Bu Biba bisa menentukan metode-metode yang tepat bagi murid-murid Biba di kelas, gitu. Ada enggak mungkin strategi lain begitu yang bisa diterapkan lagi terkecuali dari pembelajaran berdiferensiasi, Bu Biba? Untuk saat ini begini, Bu, saya akan apa ya, memberikan pembelajaran yang menyenangkan pada anak-anak mungkin melalui permainan seperti itu, Bu. Karena saya pernah memberikan sekali waktu pernah memberikan permainan kepada anak-anak, ternyata mereka terlihat aktif dan apa ya, mudah menangkap menangkap pembelajaran yang saya berikan. Itu dulu pernah saya gunakan itu, tapi kemarin belum saya gunakan lagi lah. Ini mungkin strategi ini akan saya gunakan kembali dengan melalui permainan-permainan. Dari dua strategi yang Bu Biba rencanakan tadi, strategi yang mana yang bisa Bu Biba awali terlebih dahulu? Apakah yang pembelajaran berdiferensiasi ataukah mengintegrasikan permainan dalam proses pembelajaran? Ya. Untuk yang akan saya mulai terlebih dahulu, saya mungkin akan menggunakan strategi yang pembelajaran berdiferensiasi dulu, Bu. Saya akan mengidentifikasi gaya belajar anak-anak melalui wawancara sederhana dengan anak-anak. Dari situ nanti saya akan bisa tahu, oh anak ini gaya belajarnya auditory, visual, atau kinestik seperti itu, Bu. Kemudian nanti saya akan merancang RPP sesuai gaya belajar anak-anak tersebut. Seperti itu, Bu. Ide yang sangat bagus, Bu Biba. Terkait dengan pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin adakah orang yang mungkin bisa membantu Bu Biba untuk melaksanakan rencana aksi tersebut? Ya. Saya akan, ketika saya ada permasalahan, biasanya saya berdiskusi dengan rekan sejawat saya, Bu, terkait permasalahan-permasalahan yang saya hadapi. Nanti dari situ, teman saya biasanya memberikan masukan-masukan. Dan terkait pembelajaran berdiferensiasi, karena ini juga hal baru ya, hal baru. Nanti juga saya akan sampaikan kepada teman sejawat saya terkait rencana saya untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini, Bu. Jadi nanti bisa saling mengingatkan dan saling berkolaborasi seperti itu, Bu. Iya, jadi dalam pembelajaran berdiferensiasi nanti Bu Biba membutuhkan kolaborasi begitu dengan rekan-rekan sejawat di tempat Bu Biba bertugas begitu ya. Iya. Kira-kira akan dimulai kapan ini Bu Biba? Rencananya akan dimulai kapan? Minggu depan sudah saya terapkan pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Saya murid-murid impian yang saya harapkan itu bisa tercapai seperti itu. Iya. Luar biasa Bu Biba. Semoga dalam minggu depan rencana aksi yang Bu Biba
eh, apa rencanakan tadi semoga bisa terlaksana dengan baik dengan beberapa bantuan dari rekan sejawat. Saya jadi penasaran begitu tentang hasil yang diperoleh dari rencana aksi yang nantinya Bu Biba sampaikan kepada murid-murid Bu Biba di kelas. Saya tunggu ya Bu ceritanya untuk hasilnya seperti apa. Apakah ada perubahan positif pada murid-murid Bu Biba di kelas begitu Ibu? Ya, siap Bu Nurul. Saya nanti akan memberikan informasi kepada Bu Nurul hasil apa yang sudah saya capai ketika saya sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas saya. Seperti itu Bu. Saya tunggu. Dari percakapan yang sudah kita lakukan, apa yang Bu Biba sudah dapatkan nih dari percakapan yang kita lakukan barusan? Alhamdulillah saya senang sekali Bu, akhirnya saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi saat ini. Terima kasih Bu Nurul. Mudah-mudahan saya nanti bisa menerapkan rencana yang sudah saya rencanakan ini kepada murid-murid saya sehingga hasil yang saya harapkan bisa tercapai seperti itu. Iya, saya sama-sama Bu Biba. Semoga mencerahkan. Saya tunggu berita baiknya di kemudian hari. Siap, Bu Saya Nurul. akhiri ya Bu Biba. Ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama-sama. Baiklah, terima kasih Bu Biba dan Bu Nurul atas diskusi coachingnya yang sangat menarik sekali ini yang terkait apa tadi yang dibahas dan yang disampaikan. Nah, mungkin ada beberapa hal yang akan saya diskusikan kepada Bu Nurul ya. Bu Nurul, bagaimana tadi Bu Nurul menilai dalam performa pada kompetensi yang dibahas tadi? Dalam praktek coaching pada siklus 1 ini, saya merasa saya sebagai coach sudah menerapkan alur tirta begitu pada percakapan coaching dari menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Itu dari penilaian saya seperti itu, Pak Ovi. Baik, yang membuat Bu Nurul dapat menyimpulkan sudah melakukan alur tirta tadi, misalnya seperti apa Bu? Tadi saya sudah menanyakan tujuan begitu ke Bu Biba, mau dibawa kemana ini percakapan kucingnya, tujuannya dapat apa yang mau didapatkan oleh Bu Biba sebagai coach ketika saya berperan sebagai coach. Kemudian saya juga sudah mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh Bu Biba. Kemudian saya juga berusaha untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Biba untuk menggali potensi dari Bu Biba untuk menemukan permasalahannya sendiri. Begitu Pak Opik. Baiklah, kalau dari saya ini Bu Nurul, saya mengamati tadi memang Bu Nurul sudah melakukan alur tirta seperti tujuan, ada rencana aksi, kemudian identifikasi dan juga tanggung jawab. Tadi sudah menanyakan juga rencananya kapan terkait pelaksanaan aksinya, kemudian strategi apa yang digunakan, yaitu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian bagaimanakah jangka waktunya, terus siapa saja yang terlibat dalam rencana tersebut. Terus kemudian kalau dari saya menurut untuk capaian keberhasilannya itu seperti apa tadi? Untuk capaian keberhasilan dalam proses coaching ini, tadi saya pengen meningkatkan performa saya dalam kompetensi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Alhamdulillah dalam coaching ini saya merasa saya sudah melaksanakan begitu 2 kompetensi tadi. Gitu Pak Afif. Baiklah. Untuk tindak lanjut berikutnya apa Bu Nurul yang akan dilakukan? Saya tentunya pengen memahami lagi tentang alur kita sehingga dalam proses coaching yang akan berlangsung selanjutnya, proses coaching yang saya lakukan
bisa berjalan dengan lebih baik, begitu Pak Afik. Baiklah, Bu Nurul, saya kira sudah cukup untuk beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Terima kasih pada Bu Biba dan Bu Nurul. Pada siklus ini alhamdulillah kita sudah menyelesaikan. Sekarang kita lanjutkan di siklus kedua ya, Bu Biba dan Bu Nurul. Di siklus kedua ini nanti saya akan menjadi coach, kemudian Bu Biba menjadi supervisor dan Bu Nurul menjadi coaching. Begitu Bu, betul? Nah, kita bisa mulai untuk siklus 2. Silakan Bu Biba dan Bu Nurul. Coachnya ini Pak Opik ya? Oke Bu, ya. Ya, Assalamualaikum Pak Opik. Waalaikumsalam Bu Biba. Bagaimana nih kabarnya Pak Opik pagi ini? Alhamdulillah baik Bu, masih diberi kesehatan. Alhamdulillah, semoga selalu sehat dan bahagia Pak ya. Iya Bu. Ya, Ya, hari ini Pak Opik mau melakukan coaching ya? Melakukan coaching Ya, sebelum kegiatan coaching yang Pak Opik lakukan dengan Bu Nurul, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Pak Opik ya. ya Bu. Oke. Di sini pada kegiatan coaching kali ini, kompetensi apa ya yang ingin dikembangkan oleh Pak Opik? Monggo bisa. Baik Bu Biba, pada praktek coaching kali ini saya akan mencoba mengembangkan tentang penerapan alur tirta yang sesuai serta melakukan pendamping yang berbobot. Jadi ketika melakukan alur tirta yang sesuai, kita akan mampu mengetahui kompetensi apa yang akan diperoleh atau dikembangkan. Begitu Bu Biba. Dari dua kompetensi tadi, mana yang lebih spesifik yang akan Pak Opik kembangkan pada coaching kali ini, Pak? Baiklah, mungkin yang akan lebih spesifik saya kembangkan terkait di alur tirta Bu Biba. Di alur tirta. Oke, selanjutnya indikator ketercapaiannya dari kompetensi yang akan dikembangkan oleh Pak Opik itu seperti apa, Pak? Baiklah, indikatornya nanti juga. Jadi alur tirta pada tujuannya nanti P-nya tujuan, saya akan menanyakan tentang rencana, kemudian dengan ukuran keberhasilan, kemudian ada identifikasi masalahnya, yaitu nanti kesulitan, keluhan, dari skala berapa nanti yang diperoleh, terus hambatannya seperti apa. Kemudian di rencana aksinya nanti saya akan tanyakan dari prioritasnya yang mana, terus strategi apa yang akan digunakan, jangka waktu, kemudian cara mengatasi hambatan seperti apa, dan tanggung jawabnya nanti saya akan tanyakan siapa saja yang terlibat dan bagaimana untuk tindak lanjut dari permasalahan yang akan dihadapi. Oke, luar biasa ya kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Pak Opik. Ya, mudah-mudahan apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Opik pada coaching kali ini bisa berjalan lancar dan berjalan sesuai apa yang direncanakan, ya Pak. Baik, ya, terima kasih. Oke. Monggo kita dimulai kegiatan coachingnya, Pak. Baik, terima kasih Bu Biba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Nurul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Opik. Bu Nurul, bagaimana kabarnya hari ini? Kabarnya agak sedikit galau Pak, karena ada beberapa hal yang dipikirkan begitu. Begitu. Mungkin Bu Nurul bisa cerita terkait
Apa mungkin yang membuat Bu Nurul ini kok pagi-pagi sudah galau ini? Jadi pagi ini tuh saya agak sedikit galau gitu, ada yang saya pikirkan. Saya memikirkan tentang murid-murid saya di kelas, Pak, gitu. Dalam proses pembelajaran yang saya lakukan itu kok saya mengamati begitu, melihat murid-murid saya di kelas tuh kurang fokus dalam proses pembelajaran yang saya lakukan. Baik, mungkin Bu Nurul selain itu ada yang dirasakan lagi selain terkait dengan kurang fokusnya pada murid-murid Bu Nurul? Iya, dari murid-murid yang kurang fokus itu, saya padahal dalam proses pembelajaran tuh berusaha membuat atau menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan begitu untuk murid-murid saya. Tetapi kenapa mungkin di tengah pembelajaran begitu ada aja anak yang usil sama temannya, ada yang tiba-tiba mereka gagal fokus terhadap apa yang saya sampaikan, begitu Pak Ovik. Baik, Bu Nurul. Kira-kira dengan permasalahan tersebut, rencana apa yang ingin Bu Nurul lakukan untuk mengatasinya? Hmm, saya untuk eh, agar murid-murid saya fokus lagi begitu terhadap proses pembelajaran yang saya lakukan, saya ingin mengintegrasikan PSE begitu Pak, pembelajaran sosial emosional begitu. Baik, Salah satunya mungkin saya bisa melaksanakan teknik stop ya Pak kepada murid-murid saya di kelas. Itu baik, mungkin yang bisa saya rencanakan. baik Bu Nurul. Jadi saya konfirmasi kembali ya. Jadi Bu Nurul nanti akan mencoba menggunakan teknik PSE ya, yaitu Ya. dengan teknik stop. Dengan teknik stop. Nah, kemudian kira-kira Bu Nurul, dari skala 1 sampai 10 itu Bu Nurul berada di posisi berapa kira-kira ya? Hmm, saya menilai murid-murid saya di kelas itu dalam kategori murid impian saya yang mungkin skalanya 10, sekarang itu mereka masih dalam posisi 6 begitu, Pak. Baik, di skala 6 gitu ya. Jadi maksud Bu Nurul, kira-kira dengan menggunakan teknik stop tadi, adakah kesempatan atau peluangnya atau mungkin atau ada hambatannya Bu Nurul? Mungkin bisa Bu Nurul uraikan. Ya, dalam pelaksanaan teknik stop tentunya saya harus mengkondisikan begitu murid-murid saya menjadi murid-murid yang apa ya, agar teknik stop yang saya lakukan itu bisa terlaksana dengan baik, berarti suasana kelas harus kondusif begitu. Anak-anak harus memperhatikan penuh, mendengarkan, mindful listening apa yang saya sampaikan gitu Pak. Nah, baik Bu Nurul, kira-kira apakah hanya strategi tersebut yang dapat Bu Nurul lakukan atau ada strategi yang lain? eh, Apa ya Pak? Mungkin saya bisa mengintegrasikan begitu beberapa kayak semacam apa ya, ice breaking begitu kepada anak-anak saya di kelas. Jadi di dalam ice breaking itu nanti saya integrasikan dalam proses pembelajaran. Jadi mereka merasa bahagia begitu dan semangat lagi untuk mengikuti proses pembelajaran yang saya lakukan. Baik Bu Nurul, memang betul sekali ya penggunaan ice breaking itu akan sangat membantu Bu Nurul. Kemudian kira-kira apa ya untuk jangka waktunya kira-kira akan dilakukan kapan itu Bu Nurul? Untuk yang paling sangat mudah untuk saya lakukan berarti saya akan coba lakukan mulai besok pagi begitu Pak untuk mengintegrasikan ice breaking. Mulai Baik, besok pagi saya akan mencari ice breaking yang bisa saya terapkan dalam kelas saya. baik, baik Bu Nurul. Jadi mulai besok pagi. Untuk tingkat atau ukuran keberhasilannya nanti dikatakan berhasil itu kalau Bu Nurul eh, setelah melakukan atau bagaimana gitu. Berhasil kalau misalnya dalam proses pembelajaran saya nanti dalam 1 bulan ke depan mungkin saya bisa melihat perubahan-perubahan positif yang dilakukan oleh murid-murid saya di kelas. Baik Bu Nurul, betul sekali.
Kemudian untuk mengatasi gangguannya, kira-kira apa Bu Nurul? Ketika ada gangguan yang tidak kita inginkan, kira-kira hal yang akan Bu Nurul lakukan seperti apa? Mungkin saya membutuhkan bantuan begitu ya Pak, bantuan dari rekan-rekan sejawat saya di sekolah untuk pelaksanaan rencana aksi yang mungkin akan saya terapkan ini. Baiklah. Nah, kemudian siapa saja ya Bu Nurul yang akan terlibat dalam pelaksanaan ini? Nah, yang terlibat saya tentunya murid-murid saya di kelas, kemudian rekan sejawat saya di sekolah, bahkan mungkin sampai ke kepala sekolah. Itu Pak Opik. Untuk tindak lanjutnya nanti di akhir seperti apa Bu Nurul? Untuk tindak lanjutnya saya akan selalu memonitor begitu perkembangan positif yang mungkin bisa kami amati, bisa kami lihat tentang perkembangan murid-murid menjadi murid-murid yang seperti yang saya inginkan, begitu saya impikan. Baik Bu Nurul. Baik Bu Nurul, terima kasih sudah mengutarakan dan menyampaikan apa yang menjadi permasalahannya. Memang menarik sekali ini pembahasannya Bu Nurul. Dan saya tunggu ke depannya nanti setelah besok pasti akan ada cerita-cerita menarik dari Bu Nurul yang akan dibagikan kepada saya nantinya. Terima kasih untuk percakapan kali ini. Bisa saya akhiri. Selamat pagi Bu Nurul dan tetap semangat ya Bu Nurul. Iya Pak Opik. Ya, Terima kasih. Hari ini saya sudah merasa sedikit lega begitu, Tuhan tidak galau lagi untuk melaksanakan rencana aksi yang sudah saya rencanakan. Terima kasih, semangat ya Pak Opik. ya, sama-sama. Waalaikumsalam Ya, Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sangat menarik sekali ya kegiatan coaching yang Pak Opik dan Bu Nurul lakukan baru saja ini ya. Ya, eh, saya akan sedikit ngobrol sama Pak Opik terkait yang saya amati dari coaching yang Pak Opik lakukan tadi ya. Dari pengamatan saya, Pak Opik sudah melakukan coaching sesuai kompetensi yang ingin Pak Opik lakukan, yaitu alur kita. Tapi sebelumnya saya ingin Pak Opik menceritakan bagaimana perasaan aku setelah melakukan coaching tadi dengan sendiri. Baik Bu Nurul. Perasaan saya merasa sangat semangat dan senang sekali karena pada coaching yang saya lakukan tadi akhirnya Bu Nurul seperti menceritakan kegalauannya di awal tadi dan kita melakukan percakapan dengan Ibu Tirta. Di akhirnya Bu Nurul menemukan beberapa solusi atau alternatif penyelesaian dari permasalahan yang membuatnya galau tersebut. Nah, pada praktek coaching tadi yaitu misalnya eh, tentang peserta didik ya atau murid dari Ibu Nurul tersebut tadi. Nah, Ibu Nurul tadi akan menggunakan teknik SE, ya teknik SE itu menggunakan teknik stop untuk mengatasi permasalahan yang ada pada muridnya atau peserta didiknya, sehingga nanti akan ada perubahan, di mana perubahan tersebut akan membawa ya hal positif. Jadi banyak hal yang mungkin akan dilakukan baik terkait mungkin pihak-pihak yang terkait, kemudian mengatasi ketika ada problem yang tidak diinginkan, tiba-tiba ada masalah, gangguannya apa, bagaimana solusinya. Mungkin secara garis besar itu Bu Dinda yang dapat saya sampaikan. Memang luar biasa Pak Opik ya. Ya, dari yang saya amati memang Pak Opik sudah melakukan coaching sesuai alur kita tadi ya. Pak Opik sudah
menanyakan tujuan ya, tujuan dari coaching yang dilaksanakan tadi juga sudah mengidentifikasi di situ Pak P sudah menanyakan skala ya, skala dari dulu, terus hambatan-hambatannya dan teknik-teknik apa yang digunakan guru untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi. Ya. Selain itu, Pak Alfred juga tadi sudah menanyakan strategi-strategi lain, ya. Terus kapan rencana tersebut akan dilaksanakan dan apa saja yang terlibat. Pak Bek juga sudah menyampaikan di situ menanyakan kepada Bu Nurul tindak lanjut apa yang akan dilakukan oleh Bu Nurul. Menurut saya itu sudah sesuai dengan kita dan kompetensi yang ingin Pak Ovi kembangkan itu sudah tercapai semuanya. Seperti itu Pak Ovi. Terima kasih Bu Biba. Selanjutnya apa tidak lanjut ingin Pak Ovi lakukan Pak? Baiklah Bu Biba, untuk tindak lanjut yang akan saya lakukan setelah memahami dan mengimplementasikan alur mungkin ke depannya saya akan mencoba menggunakan pertanyaan yang berbobot ketika pelaksanaan alur nanti. Ya, mudah-mudahan bisa tercapai Pak ya, apa yang ingin Pak Fik rencanakan. Demikian Pak Fik, terima kasih atas ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada siklus 3 ini, saya berperan sebagai supervisor, kemudian Bu Biba sebagai coach, dan Mbak Ovik sebagai coaching. Sebelumnya, saya akan menanyakan dulu kepada Bu Biba ya. Assalamualaikum Bu Biba. Waalaikumsalam Bu Nurul. Apa kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat selalu, insya Allah. Alhamdulillah. Kabar Bu Nurul bagaimana ini kabar Bu Nurul? Alhamdulillah luar biasa, sehat tuh. Dan semangat tentunya kan? Iya, semangat. Pada hari ini Bu Biba akan melakukan coaching kepada Pak Ovik ya Bu? Iya benar sekali Bu. Ini sebelum proses coaching dimulai, saya akan mendiskusikan kepada Bu Biba terkait dengan beberapa hal terkait dengan rubrik penilaian. Jadi selama proses coaching terjadi, saya akan mengamati coach dan coachee berdasarkan rubrik penilaian yang ada. Dari mulai Bu Biba mungkin menerapkan alur tirta apa belum, Bu Biba memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee apa belum, kemudian tentunya disesuaikan dengan prinsip coaching yang meliputi kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Ada beberapa pertanyaan sebelum proses coaching dimulai. Pertanyaan pertama adalah kompetensi coaching apa yang ingin Bu Biba kembangkan dalam proses coaching ini nanti? Ya, terima kasih Bu Nurul atas pertanyaannya. Pada kegiatan coaching kali ini yang akan saya laksanakan dengan Pak Ovi, saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh selama saya coaching dengan Ovi, dan yang kedua mendengarkan aktif. Ini saya ingin mendengarkan permasalahan-permasalahan yang akan disampaikan oleh Pak Ovi, seperti itu. Bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin saya amati, saya observasi dalam proses coaching yang akan dilakukan oleh Bu Biba? Ya, secara spesifik kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah menjadi pendengar aktif. Di sini saya akan mencoba menjadi pendengar aktif permasalahan-permasalahan yang disampaikan oleh Pak Ovik. Dari situ saya bisa menggali
pertanyaan-pertanyaan berbobot nantinya yang mungkin bisa saya berikan pada Pak Opik sehingga nanti Pak Opik bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang beliau hadapi. Seperti itu. Baik, pertanyaan terakhir ini ya Bu. Indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan apa ini Bu? Ya. Indikator ketercapaiannya itu di sini saya bisa menampung permasalahan ya yang disampaikan oleh Pak Opik dan saya bisa menggali apa yang disampaikan oleh Pak Opik sehingga Pak Opik bisa bisa menyelesaikan permasalahannya sehingga apa yang ingin diharapkan Pak Opik itu bisa tercapai seperti itu. Oke, baik. Demikian dulu ya Bu untuk percakapan pra-observasinya. Untuk proses coachingnya bisa segera dimulai. Untuk Bu Biba dan Pak Opik, silakan. Terima kasih Bu Guru. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Opik. Waalaikumsalam Bu Biba. Bagaimana kabarnya Pak Opik? Alhamdulillah baik Bu. Baik ya. Alhamdulillah. Tadi Pak Opik menghubungi saya ya, katanya ingin ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh Pak Opik kepada saya. Iya, Bu. Ya, mumpung saya ada waktu, silakan Pak Opik bisa menyampaikan kepada saya permasalahan-permasalahan yang mungkin sedang hadapi saat ini. Kan Pak Opik pokoknya kita santai saja Pak Opik ya. Baik Bu Biba. Baik, jadi begini Bu Biba, saya itu ada apa ya problem, ada gejala hati, cuma kalau saya pikir sendiri juga saya bingung tuh. Jadi begini Bu Biba, kalau boleh bercerita, ketika saya di sekolah ada program CGP yang sudah saya lakukan itu kan ada beberapa tentang kebijakan-kebijakan yang memang berbeda dengan kurikulum di pembelajaran sebelumnya begitu. Contohnya seperti ini begitu. Jadi beberapa bapak ibu guru yang maaf notabene senior atau lebih usianya lebih dewasa daripada saya karena saya mungkin terhitung yang muda juga, jadi selalu membandingkan antara kompetensi pendidikan pada zaman dahulu dengan pendidikan di zaman sekarang begitu. Contohnya seperti ini, ketika orang zaman dahulu itu dididik misalkan baris berbaris harus betul-betul siap sama ketika di dalam, termasuk ketika orang zaman dahulu itu diajar atau di dalam kelas itu mereka tangannya duduknya siap, tangannya itu di atas meja, terus katakanlah kalau gatel itu tidak boleh garuk-garuk, tidak boleh. Tetapi kan pada pembelajaran atau pada kegiatan CGP itu kan murid dibebaskan untuk belajar sesuai gaya belajarnya. Nah itu yang sering dibandingkan, oh ternyata pendidikan zaman dahulu itu lebih bagus daripada pendidikan zaman sekarang. Nah, itu beliau yang mengatakan seperti itu. Nah, tetapi itu bertolak belakang dengan diri saya juga, sehingga saya merasa kok seperti ini gitu. Padahal kan di kegiatan CGP yang kita lakukan itu kita mendidik murid itu berdasarkan kodrat alamnya, kemudian berdasarkan kemampuannya. Anak boleh atau murid boleh mengeksplor apa yang dimiliki atau yang diketahui. Nah itu Bu Biba yang mungkin membuat saya tadi sempat menghubungi Bu Biba ingin bercerita terkait problematika di permasalahan saya. Begitu Bu Biba. Ini Pak, sebelum saya lebih lanjut, apa yang ingin diharapkan dari Pak Opik dari pembicaraan atau coaching kita pada hari ini Pak? Harapan Opik apa nantinya? Harapan saya Bu Biba itu nanti ke depannya seperti tadi Bapak Ibu guru itu dapat memiliki menerapkan
pembelajaran berdiferensiasi, jadi tidak serta merta harus pembelajaran itu yang hanya murid mendengarkan guru saja, tapi murid bebas mengekspresikan apa yang apa yang ia ketahui, begitu Bu. Jadi permasalahan yang sedang Pak Opik hadapi itu tentang apa ya Pak? Pola pikir yang berbeda ya, Oke, pola pikir dari guru-guru yang senior ya, yang iya Bu. apa ya masih pola pikirnya pengajaran yang menganggap bahwa pengajaran yang dulu itu lebih bagus dan masih bisa diterapkan sampai sekarang Pak Yes. Iya Padahal kan iya, padahal kan seharusnya memang apa ya kita harus mengikuti ya perkembangan zaman dan juga seperti yang Pak Fik sampaikan bahwa murid itu harus mencapai kebahagiaannya ya kita mengajar juga harus berpusat pada murid seperti itu Pak Fik ya. iya Bu, udah. Eh, yang ingin saya tanyakan dari permasalahan yang Pak Opik hadapi ini eh, apa yang sudah Pak Opik lakukan ya terkait permasalahan yang Pak Opik hadapi ini Pak. Baik Bu Biba, hal yang sudah saya lakukan, saya sudah mencoba ini melakukan praktek pembelajaran baik secara berdiferensiasi, berbasis project atau discovery learning atau inquiry yang kemudian saya rekam itu Bu, saya rekam, saya memang unggah di akun YouTube saya dan setiap sekali saya unggah itu linknya saya share di komunitas sekolah. Jadi tujuan saya agar Bapak Ibu guru yang lain itu melihat oh ternyata pembelajaran yang saya lakukan seperti berdiferensiasi atau berbasis project atau inquiry atau discovery learning itu ternyata juga menarik atau mengasihkan ketika dilakukan di dalam kelas ataupun di luar kelas. Begitu Bu. Sebenarnya sudah sangat bagus sekali ya usaha yang dilakukan Pak Opik untuk menarik apa ya minat Bapak Ibu guru yang mungkin pola pikirnya masih jadul ya. Yeah. Nah, dari skala 1 sampai 10 itu Bapak Ibu guru itu mengajar mengikuti perkembangan di sekarang ini Pak, mengikuti kurikulum yang sudah ada. Itu dari skala 1 sampai 10 itu kira-kira posisi sekarang lebih Bapak Ibu guru yang ada di tempat Taufik itu pada skala berapa itu Pak? Kalau dari analisis saya Ibu itu mungkin masih di skala 7 Ibu karena memang banyak yang guru-guru yang muda Bu di sini jadi sudah menerapkan pembelajaran seperti itu tetapi ada beberapa tidak banyak sih Bu hanya beberapa kalau dari skala ya skala 7 tadi Bu mungkin di posisi sekarang. Ya, sebenarnya sudah lumayan bagus Pak, sudah berada di skala 7. Terus hambatan-hambatan apa yang Pak Opik hadapi saat ini Pak? Hambatan yang saya hadapi ini Bu, mungkin karena memang pola pikir Bapak Ibu yang tadi, notabene yang jadul tadi itu gimana ya untuk belajar ke yang lebih muda mungkin merasa malu atau mungkin bagaimana mungkin itu Bu kendala-kendala yang saya hadapi itu seperti itu Bu jadi mungkin merasa malu atau oh saya merasa yang paling dituakan atau bagaimana begitu Bu. Ya, sudah bagus ya usaha apa itu hambatannya Pak Opik apa ya supaya Bapak maklum ketika dengan gimana usaha Baik Bu. Bapak Ibu guru di tempat itu tidak merasa malu dan canggung junior tadi. Ya, baik Bu Wida. Mungkin strategi yang saya gunakan mungkin menggunakan pendekatan ini Bu, persuasif guys satu persatu mungkin ketika istirahat atau mungkin ketika tidak ngajar di kelas, ketika jam mulok gitu atau jam olahraga atau jam agama mungkin saya akan mencoba mendekati
satu persatu gitu, sembari saya memperlihatkan, oh mungkin saya kemarin melakukan ini Bu, ini sudah saya upload di YouTube, kan mungkin belum tentu semua yang masuk di grup itu kan melihat video tersebut Bu. Jadi mungkin saya pendekatannya persuasif satu persatu Bu. Bagus sekali ya, bagi yang ingin Pak Ovi lakukan. Selain pendekatan persuasif, apalagi yang ingin teknik, apalagi atau strategi, apalagi yang mungkin yang bisa dikembangkan oleh Pak Ovi terkait permasalahan yang sedang Pak Ovi hadapi saat ini, Pak? Mungkin selain pendekatan persuasif, saya akan mencoba Bu, mungkin saya akan mencoba sesekali masuk di kelas Bapak Ibu guru yang senior tadi untuk mencoba mengimplementasikan, dan Bapak Ibu guru yang senior tadi mungkin bisa menjadi observer ya, atau pengamat Bu, untuk mengamati mungkin kurangnya di pembelajaran saya seperti apa, sehingga tujuan saya untuk menarik tadi minat dari Bapak Ibu guru tadi Bu. Luar biasa ya, strategi yang ingin Pak Ovi kembangkan di tadi ya. Ini Pak, dari rencana yang Pak Ovi sampaikan tadi, kira-kira kapan itu Pak akan dilaksanakan? Baik Bu Biba, mungkin insya Allah akan saya lakukan nanti Bu, 2 pekan lagi, karena pekan depan kemungkinan kan ada ini PTS sama atau STS G, kalau yang kurikulum merdeka. Jadi mungkin setelah itu baru saya implementasikan nanti Bu. Mudah-mudahan segera dapat terrealisasi Pak ya. Nah, ini Pak Ovi. Terus siapa saja ya yang akan Pak Ovi libatkan dalam rencana yang sudah Pak Ovi susun ini Pak? Baiklah Bu ya, mungkin selain dari apa namanya murid-murid sebagai peserta dan Bapak Ibu guru yang senior tadi, mungkin saya juga akan meminta bantuan dari beberapa Bapak Ibu guru yang sudah mengimplementasikan pembelajaran tadi Bu, berdiferensi atau mungkin berbasis proyek dan lain-lain, begitu Bu. Bagus Pak Ovi ya. Sekarang apa ya tindak lanjut yang akan Pak Ovi laksanakan setelah kita melaksanakan coaching pada hari ini? Baiklah Bu Biba, untuk tindak lanjut saya nanti saya akan mencoba mengevaluasi terkait apa yang akan saya laksanakan tadi ya, terkait pemberian contoh atau praktik baik ya kepada Bapak Ibu guru, atau diseminasi budaya positif terkait pembelajaran di kelas. Setelah itu nanti kemungkinan saya akan mengarah kepada ini Bu, apa namanya, kalau SD kan tingkat gugus gitu, ketika ada KKG mungkin saya akan mencoba memberikan ini, saya mau menjadi materi lah Bu, sesekali mencoba menjadi materi untuk menerapkan diseminasi budaya positif tadi pada pembelajaran di kelas Bu, karena ranahnya agar lebih luas lagi Bu. Sangat bagus sekali ya tindak lanjut yang akan Pak Ovi laksanakan ya, langsung bisa menjadi narasumber di kegiatan KKG seperti itu Pak ya. Oke Pak Ovi, saya tunggu kabar baiknya Pak Ovi ya, nanti setelah rencana yang Pak Ovi laksanakan ini, nanti bisa sharing ke saya ya, bagaimana tingkat keberhasilan yang sudah dicapai oleh Pak Ovi seperti itu. Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik Pak ya. Amin, Bu Biba. Ya, terima kasih Pak Ovi. Saya sendiri ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kita kembali lagi ya Bu Biba. Alhamdulillah tadi proses coaching yang Bu Biba lakukan kepada Pak Opik sudah selesai begitu. Ada beberapa pertanyaan lanjutan nih Bu yang ingin saya pertanyakan begitu ke Bu Biba. Apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan oleh Bu Biba? Mungkin Bu Biba bisa menceritakan performa, menilai begitu performa Bu Biba dalam proses coaching ini, kompetensi yang sudah ditingkatkan apa saja? Monggo Bu Biba. Ya, terima kasih Bu Nurul. Alhamdulillah tadi saya sudah melaksanakan coaching dengan Pak
Opik ya, Pak Opik sudah mau menceritakan permasalahannya kepada saya. Opik terlihat rileks dan apa ya, pembicaraan pada pagi hari ini juga cukup menarik ya. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan tadi, bukan saya tadi sudah menyampaikan, yaitu saya ingin menjadi pendengar aktif. Ya. Di sini saya merasa saya sudah mendengarkan secara baik apa yang disampaikan oleh Pak Opik. Ya. Saya mengambil inti-inti pembicaraan yang kami lakukan, dan di situ Pak Opik akhirnya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang Pak Kofi sedang hadapi saat ini, yaitu terkait dengan pola pikir Bapak Ibu guru yang senior ya, yang masih masih menganggap bahwa itu masih bisa dilaksanakan sampai sekarang seperti itu. Dan itu sudah solusinya sudah ketemu ya. Pak Ufik tadi akan melakukan pendekatan secara persuasif. Pak Ufik juga tadi sudah membuat video-video pembelajaran dan menge-share-nya ya, memberikan linknya supaya Bapak Ibu guru juga pola pikirnya juga berubah mengikuti kurikulum yang sekarang ini kita laksanakan seperti itu, Bu Nurul. Ya, baik. Tadi berdasarkan pengamatan yang sudah saya lakukan, maka izinkan saya untuk menyampaikan hasil pengamatan saya. Proses coaching yang Bu Biba lakukan kepada Pak Opik tadi sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk seperti apa yang sudah disampaikan oleh Bu Biba. Bu Biba juga sudah menerapkan alur tirta begitu, sudah mulai menanyakan tujuannya, sudah melakukan identifikasi, sampai menggali rencana aksi yang akan dilakukan oleh Pak Opik dan tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Pak Opik ke depan. Dalam proses coaching ini, Bu Biba juga sudah menerapkan 3 kompetensi coaching yang meliputi kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif begitu, dan memberikan pertanyaan berbobot kepada Puci berdasarkan kata kunci yang disampaikan oleh Puci. Untuk pertanyaan selanjutnya, Bu Biba, kompetensi inti apa lagi nih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan proses coaching pada hari ini? Ya, terima kasih Bu Nurul. Untuk kompetensi inti yang lain yang ingin saya kembangkan lagi, yaitu menggali pertanyaan, menanyakan pertanyaan yang berbobot, Bu. Di situ memang saya sadar saya memang kurang begitu menguasai ya ketika harus memberikan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Di sini saya mungkin harus sering melakukan coaching ya. Saya harus sering belajar, saya mungkin harus sering menonton YouTube ya terkait kegiatan coaching ini supaya keterampilan inti mengajukan pertanyaan tersebut ini bisa saya kuasai. Seperti itu Bu Nurul kira-kira. Ya. Dari rencana yang sudah Bu Biba rencanakan nanti ke depan ingin meningkatkan performa lagi dalam proses coaching, ada nggak mungkin pihak-pihak dari luar yang membantu proses Bu Biba untuk lebih baik lagi ke depan? Ya. Di sini mungkin saya akan berkolaborasi ya. Saya akan meminta teman sejawat saya untuk praktek coaching seperti itu, Bu. Nah, saya akan berlatih ketika ada permasalahan-permasalahan yang sedang Bapak Ibu guru hadapi, saya akan mencoba mempraktekkan coaching itu seperti itu. Baik, semoga nanti ke depan seperti apa yang diharapkan Bu Biba, kompetensi-kompetensi yang terdapat dalam proses coaching ini bisa ditingkatkan lagi, dikembangkan lagi dengan bantuan dari rekan-rekan sejawat Bu Biba. Proses coaching hari ini sudah selesai, Bu Biba sudah selesai saya amati. Semoga tetap semangat untuk tetap terus mengembangkan kompetensi yang dimiliki. Saya akhiri. Assalamualaikum Bu Biba. Waalaikumsalam Bu Nurul. Bagaimana?
Akhirnya, Saya akhiri Bu, ininya apa? oke. Jawabannya atau ada penutupannya dulu? Ribon juga Ulangi Pak, gimana Pak? ada penutupannya dulu atau langsung saya akhiri? Iya, di, ditutup aja gitu Pak. Ditutup mawon atau ada ini nggak Bu? Ada kata-kata itu ya penutup dulu ya Pak ya. Nggih, Monggo Bu Biba. nggih monggo Kalau Bu saya, Biba. ya alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah melaksanakan kegiatan praktek coaching ya, tugas demonstrasi kontekstual modul 2.2. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.